kita DPRD juga nggak tinggal diam kan. Iya, artinya betul. tetap meminta kepada Pemprov agar pengendalian kebijakan pengurangan honorer ini harus benar-benar terkendali. Saya prihatin ya, artinya janganlah ya. Saya minta. Saya yakin juga Pak PJ Gubernur ini, Pak Al ini bisa mengendalikan itu. Catatlah pembicaraan saya, nggak mau saya satu orang pun kalau bisa jangan sampai tereliminasi atau diabaikan begitu saja ya. Gaspol, ngebahas politik. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Banten Raya Channel. Kali ini di segmen Gaspol. Saya sudah bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dari fraksi PDI Perjuangan, Bang Barhum. Apa kabar, Bang? Baik, Mat. Alhamdulillah, baik. Mau paripurna, saya izin ganggu dulu, Bang. Ya, nggak apa-apa lah. Kalau waktu nggak begitu lama, insya Allah lah. Insya Allah ya, Bang ya. Tercover gitu. Tercover, siap. Bang, ada isu menarik nih Bang, terkait rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Menpan RB yang berencana menghapus tenaga honorer dan P3K di tahun 2023. Nah, Abang menanggapinya seperti apa? Karena ini dalam keputusan ini kan mengharuskan pemerintah daerah seluruh Indonesia menghapus tenaga honor yang ada. Nah, artinya kalau pemerintah kita di Provinsi Banten tidak punya solusi, maka ini akan menjadi pengangguran baru begitu, Bang. Iya. Nah, Abang sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten menanggapinya seperti apa, Bang? Ya, sebelumnya saya garis bawahi dulu ya. Rahmat menyampaikan bahwa di Undang-Undang Nomor 5 2014 untuk aparatur pemerintah itu ada dua, ASN dan P3K. Gitu. Jadi bukan P3K yang dihapus. Yang mau dihapus. Ya, honorer ya Bang? Ya, siap. Jadi terkait bagaimana kebijakan pemerintah untuk menghapus tenaga honorer di daerah, ya tentunya harus mempunyai satu formulasi yang bagus. Ya, saya pikir pemerintah pun tidak semena-mena ya mengambil kebijakan yang subjektif ya. Tentunya secara komprehensif sudah melalui penelaahan yang tentunya baik untuk kita semua gitu ya, dari semua unsur. Karena kalau memang ini dibebani oleh seluruh aparatur pemerintah daerah, tentunya juga ini akan menjadi beban anggaran pendapatan belanja daerah. Gitu. Namun ya kita pun harus tetap ya memprioritaskan para tenaga honorer ini harus tetap mempunyai satu kapasitas ya. Ya kalau udah punya kapasitas otomatis dia udah punya pendapatan kan begitu. Nah langkah-langkah ini tentunya harus secara bijak pemerintah daerah kalau ada satu regulasi atau ada kebijakan yang mana untuk menghapuskan honorer, saya pikir ini jangan langsung telan, ya harus benar-benar pemerintah daerah itu bisa mengendalikan. Kalau tidak mengendalikan, ya ini bencana, ya. Karena apalagi Provinsi Banten kan, kemarin kita sudah ketahui bahwa angka pengangguran cukup tinggi di Provinsi Banten ya. Nanti ditambah lagi sama honorer kita yang hampir 17.147 orang. Ini bukan sedikit kan? Ini cukup banyak gitu. Nah, saya atas nama pimpinan DPRD dari fraksi PDI Perjuangan mengharap kepada Pak Gubernur ya untuk bisa memformulasikan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti ada satu orang pun yang menganggur dari sekian belas ribu itu. Ini harapan ya. Karena walaupun bagaimana kami DPRD punya tanggung jawab moral untuk bisa bagaimana mengendalikan para pegawai honorer kita di Provinsi Banten. Belum lagi kita di kabupaten kota ya. Kalau ini tidak dimanage dengan baik, tidak dibuat satu formulasi yang baik ya dalam konteks para honorer ini tentunya terus ya
eksis, bekerja gitu ya, punya kapasitas. Jadi kalau seandainya dibuang begitu saja atau dianulir begitu saja, ya saya juga keberatan sih. Iya, prihatin ya Bang. Prihatin kan gitu. Tapi saya yakin lah ya Pak Gubernur, Pak Al-Mutabar ini punya kebijakan yang cukup baik lah ya, kerangka untuk tetap mempertahankan para honorer kita. Ya. Tapi kalau dari segi waktu nih Bang, di mana di batas waktu ketentuan itu kan sampai November 2023 mau dihapus. Keburu nggak sih di waktu yang singkat ini mereka diakomodir pengangkatan di tenaga ASN? Ya, kan begini, Rahmat. Jadi kalaupun tidak 100% kan, ya artinya untuk mempertahankan eksistensi dari para honorer kita yang sudah tahunan, sudah puluhan tahun, ya ini harus ada semacam klasifikasi mana yang harus dimasukkan ke P3K ya, atau bisa ke ASN-nya kan gitu melalui tes umumnya. Ya ini kan bagian daripada solusi kan gitu ya. Ya kalau nanti ada kebijakan outsourcing dari pihak pemerintah ya, dari Menpan RB, saya pikir ini juga harus diterima oleh masyarakat. Ya. Tapi kalau saya lihat kalau outsourcing itu kan kita standarnya UMR loh. Iya. Itu bisa lebih besar daripada kita honorer. Artinya ada klasifikasi ya, mana yang sudah di atas 10 tahun ya kan, itu punya kewajiban pemerintahan daerah untuk memprioritaskan menjadi P3K contohnya. Di bawah 10 tahun ya wajar kalau nanti tetap dia bekerja, dikerjakan ya kan. Ya, lalu ya sifatnya outsourcing ya. Saya pikir adalah formula-formula yang harus ditentukan oleh pemerintah. Ya berarti tahapannya yang dilakukan sekarang harus melakukan pendataan ya Bang ya? Pendataan dulu. Mana klasifikasi si honorer yang mumpuni untuk diangkat langsung jadi ASN. Kemudian mana yang ke P3K dan istilahnya yang untuk outsourcing. Oh iya. Mungkin diukurnya dari apa tuh Bang kapasitasnya? Dari tingkat pendidikan atau lama masa bekerjanya Bang? Saya pikir pertama masa kerja ya. Masa kerja, oke. Ya wajar lah kalau masa kerja. Kalau orang yang udah lama dulu 10 tahun lebih, saya pikir prihatin lah kalau kemarin ya seleksinya nggak kurang begitu selektif, karena ada juga yang masa kerja 5 tahun, 6 tahun masuk P3K, ya kan, yang lain tidak. Nah, maksud saja Badan Kepegawaian Daerah ini harus benar-benar selektif ya, dan objektif untuk bisa menempatkan nanti mana yang harus kita tempatkan di P3K, mana yang di outsourcing kan gitu, mana yang di ASN kan gitu ya. Nah ini yang menjadi satu kajian khusus. BKD berarti Bang ya? Iya BKD lah. Kajiannya. Nomenklaturnya di situ kan, nanti mitra kerjanya di situ. Nah ini yang tentunya perlu ada semacam formulasi yang ditentukan. Ya, terutama saya sepakat sama Rahmat. Artinya harus benar-benar ada data valid ya. Iya. Jangan ujuk-ujuk yang baru kerja kemarin 1 bulan tuh diangkatnya di P3K misalkan. Nah itu. Karena dia ada BIN-nya misalnya. Itu yang saya nggak harapkan ya. Saya meminta kepada Pak Gubernur ya, ini benar-benar fair. Ya artinya pertama harus benar-benar memprioritaskan lah ya persoalan dengan adanya pengurangan honorer kan gitu ya. Kalau saya sih nggak mau hatu pun kalau bisa masih kerja semua kan gitu ya. Betul Bang. Harus ada pengendalian, nggak hanya sebatas ya udah ada kebijakan itu atau ada peraturan itu lalu nggak ada solusi. Nggak ada solusi ya. Ini yang saya nggak mau. Saya yakinlah Pemprov Banten bisa mengendalikan itu ya. Karena kami DPRD ya bukan hanya sebatas 1-2 orang ya, meminta ya agar mengadvokasi adanya Bapak Ibu kita yang di honorer ini dengan adanya kebijakan Menpan RB ini supaya jangan sampai tereliminasi atau diabaikan begitu saja. Nah, disitulah tanggung jawab kita kan gitu. Ya. Ada rencana nggak sih DPRD memanggil OPD atau Sekda barangkali untuk membahas ini? Oh itu udah pasti, saya yakin akan diagendakan itu sama Komisi 1 ya. Komisi 1 ya, melalui melalui Komisi 1, saya yakin lah itu akan ada RDP ya. Rapat dengar pendapat rapat dengar pendapat kepada
dinas terkait. Ya, karena ini bukan persoalan kecil ini. Ya, bahwa ini hajat hidup orang banyak. Ya, saya pribadi ya tentunya memohon kepada gubernur gitu. Ya, PJ gubernur dapat, ya. PJ gubernur untuk bisa dapat kiranya mengatasi, mencari solusi. Ya. Saya minta satu orang pun jangan sampai ada yang tertinggal atau tereliminasi atau tidak bekerja lagi kan gitu. Ya. Kalaupun nanti ada, ya ini di outsourcing ya wajar lah ya. Yang penting kan sama saja kan kalau nanti semacam kredibilitas atau kerja kita bagus ya. Ya, ini outsourcing itu tidak harus dikontrak ya. Ya artinya bisa saja dia sepanjang masa dia baik bekerja kan dia bisa mendapat penghasilan dari kerjaan itu kan. Artinya bisa dipertahankan lah seperti itu. Berarti kalau idenya Abang nih di DPRD dibikin dulu klasifikasinya tadi ya, honorernya didata, mana yang masa kerjanya lama dan kinerjanya bagus, oke bisalah masuk ke ASN gitu, ikut jalur tes, meskipun lewat jalur tes dulu ya, tapi diprioritaskan gitu ya Bang ya. Betul. Kemudian yang masa kerjanya misalkan 5 tahun, sedang nih, tingkat kategori sedangnya di P3K. P3K gitu. Yang baru-baru outsourcing gitu. Dan dia nggak menutup kemungkinan untuk kalau ada ruang tes ASN ikut gitu ya kan, artinya itu pun bisa dipersilahkan oleh pemerintah daerah. Yang penting jangan sampai ini menjadi pengangguran baru. Ya itu intinya itu Rahman. Saya nggak mau melihat itu gitu loh. Jadi ya inginnya semua tetap bekerja gitu kan, dan punya penghasilan ya untuk memberikan nafkah keluarga. Iya, kan apalagi gitu. Kan rasanya mayoritas mereka sudah berkeluarga rasanya. Iya, mayoritas. Iya, dan kalau mendengar penyampaian dari masyarakat yang mengadu kepada saya itu ada yang 15 tahun, 20 tahun ya. Lama juga. Tapi pertanyaan kenapa Pak kemarin tes P3K ya yang baru setahun 2 tahun nih udah masuk. Itu yang saya nggak tahu kata saya. Karena susah juga DPR ngawasin kan. Ya nggak bisa, kita nggak punya database untuk mana yang orang 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya kan itu Mat. Nah itu ya tetap kami tanggapi dan kami konsulkan kepada pihak dinas terkait ya untuk sejauh mana merekrut ya para P3K ini yang memang masih ada ya jam terbang atau kerjanya udah cukup lama. Harusnya itu diprioritaskan. Itu. Saya sepakat gitu, kalau DPRD ya nggak bisa mengawasin orang per orang, kepala per kepala kan. Nggak mungkin bisa. Dari secara regulasinya gitu, tatanan teknisnya oke bisa. Tapi kan kalau si Ang kenapa nggak masuk kan susah juga. Susah, nggak bisa itu bukan. Maka ini diserahkan kepada pihak eksekutif dong ya. Dalam hal ini PJ Gubernur dan Kepala BKD ya. Yang baru. Nah Bang, nanggapin ini Bang, rencana aksi. Nanti kan teman-teman katanya mau aksi damai. Senin tanggal 13 Juni nanti. Gimana Bang tanggapannya Bang? Sah-sah saja. Ya sah-sah aja ya, di era keterbukaan ya, dan juga ya di era demokrasi yang terbuka gitu ya. Ya saya pikir ini kan sudah banyak penyampaian dari pemerintah daerah khusus Banten. Pak PJ Gubernur udah bicara, ya kan sabar, masih ada beberapa bulan lagi kan gitu. Jadi persiapan-persiapan ini kan harus matang juga ya. Nggak boleh juga kita ya udah kita P3-kan semua kan gitu. Ternyata ya kaitan dengan keuangan daerah kita tidak mencukupi gitu kan. Ini jadi masalah juga kan. Seperti itu ya. Artinya udah sangat komprehensif lah. Saya pikir Pak PJ Gubernur ini juga sangat kooperatif lah dan aspiratif lah untuk menerima penyampaian dari honorer. Ya. Kalau bisa ya janganlah. Cukup perwakilan dari pihak pengkiat ya honorer ini bicaralah sama Pak Gubernur ya. Betul. Ya, Pak Gubernur. Kalau bisa mah ya. Kalau bisa mah. Kalau nggak bisa ya memang itu diperbolehkan juga kan gitu ya. Ya saya yakin lah semuanya itu akan ada jalan keluar yang terbaik buat teman-teman. Mungkin
audiensi udah kemarin, tapi melalui BKD. Mungkin ini belum puas hasilnya nih Bang. Mungkin ini teman-teman ini. Makanya pengen coba deh kalau aksi damai barangkali aspirasinya lebih didengar gitu. Udah, sebenarnya mah pasti ya, lagi didengar ya. Cuma lagi nyari formulasinya ini ya. Iya, udah sampaikan ke saya juga banyak lah ya. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang dihonorer kan ya. Iya. Gitu. Tolong dong sampein Pak Gubernur begini, insya Allah. Ada yang nyampein Pak Sekda, insya Allah kata saya pastilah sampein gitu. Tapi yang jelas kan udah banyak terjawab tuh, sudah disampaikan juga ya secara tersirat oleh Pak Gubernur ya. Dan Pak Sekda, BKD ya. Nah ini artinya pihak pemerintah daerah itu ya sedang menyusun mungkin ya formulasi seperti apa. Karena nggak mungkin secara aspek sosialnya itu ya menerima begitu saja, tapi juga aspek ekonomi, artinya konteks anggaran kan. Ya di sini mungkin ya kalau seandainya udah deh tahun ini kita terima, besok tetap masih honorer. Sebelum 2023 nanti kita bertahap ya kan. Ada yang P3K, ada juga yang outsourcing. Gitu. Cuman itu tadi saya untuk lebih selektif ya. Saya pikir ini harus ada jenjangnya, tingkat-tingkatannya. Ya terutama dari kriteria masa kerja ya. Masa kerja para honorer itu yang di atas 10 tahun ya prioritas lah dia P3K kan gitu ya. Lalu juga dia punya integritas, lalu juga dia punya basic, ya kan, keahlian kan gitu, disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di Banten. Tapi dari APBD nanti kan akan bengkak gitu Bang, belanja pegawainya. Karena kan kalau diangkat ada yang jadi ASN, kemudian kan pasti, nah kenaik nih dari sisi kesejahteraannya, anggarannya, itu berpengaruh ke APBD. Kalau ASN kan dari pusat gitu. Oh iya dari pusat. Yang lainnya ini yang outsourcing, outsourcing ya. Ya, saya pikir itulah harus ada perhitungan yang matang. Tapi mampu nggak sih Banten itu tadi ya ada untuk juga menggaji mereka tuh Bang? Ya, saya bilang ya ada juga yang memang nanti ada di outsourcing ya. Dan outsourcing itu tidak mengurangi kesejahteraan dari teman honorer kan gitu. Yang penting tidak terbuang lah. Ini jangan sampai nganggur catat lah pembicaraan. Saya nggak mau satu orang pun kalau bisa jangan sampai tereliminasi atau diabaikan begitu saja ya dia lalu putus kerja gitu kan. Ini jadi masalah kan. Ya jangan lihat manusia itu wah satu orang menghadap, bukan persoalannya kan beban tanggung jawab moral kita untuk bisa memperdayakan para masyarakat yang ada di pegawai ini benar-benar menyentuh lah untuk peran kehidupan dia gitu. Nah nanti soal penempatan bagaimana Bang? Apakah ketika dia direkrut kembali ditempatkan di tempat yang kemarin, misalkan kemarin tugas di Setwan nih, apa kembali di sini atau penyegaran dia bisa pindah ke OPD lain atau bagaimana? Itu teknisnya kan begini Rahmat, semua pegawai itu kan ada semacam pendidikan dan latihan. Nah, itu program itu setiap tahun ada. Ya, nanti kan ada polisi dari dinas terkait untuk meningkatkan sumber dayanya, gitu, untuk meningkatkan kemampuannya kan gitu melalui pendidikan dan latihan itu. Saya pikir itu masalah teknis lah ya. Ya, tentunya program ini terus berlanjut ya agar para pegawai kita yang di ASN, yang di P3K, ya, yang di outsourcing itu benar-benar punya kapasitas dan kemampuan yang bagus, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah. Ya, kalau nanti ada semacam pendidikan dan latihan, mengeluarkan sertifikasi untuk pejabat pelayan kesehatan ya, khusus kesehatan kan gitu ya. Guru ya guru gitu kan, maksud saya begitu. Ya, program itu kan sering setiap tahun ada ya, setiap OPD ada tuh. Ya. Artinya ya harus ditingkatkan para pegawai kita yang ASN, yang P3K, yang honorer ya, atau yang nanti ada outsourcing harus ya, dalam rangka untuk bisa mengendalikan
kemampuan ya bekerja dia sesuai dengan kapasitasnya. Ya kapasitasnya sesuai dengan dinas terkait. Iya. Itu. Iya, itu berarti di sana ya di Badan Diklat itu ya. Oh iya, itu kan programnya BKD. Programnya dia ya. BKD Banten ya. Banten ya. Iya. Latihan. Ya kalau itu terus dibegulirkan, ya saya yakin lah ya kapasitas sumber daya di dinas terkait itu atau dinas-dinas yang ada itu akan lebih baik. Lebih baik, itu. iya. Ya. Ya ketimbang juga nyari orang baru sih menurut saya, Bang. Iya. Kan mereka nih udah terbiasa dengan pola kerja dinas kan. Kalau saya berpikirnya lebih aspek sosial dan ekonomi ya. Oh iya. Itu ya kalau saya melihatnya gitu. Ya alangkah gimana ya. Orang udah tahun-tahunnya nanti ya dia bekerja di yang lain belum tentu dia menguasakan. Pertama, kedua belum tentu gampang kan gitu. Itu kan menjadi beban pemerintah daerah kan untuk bisa mengendalikan pengangguran di Provinsi Banten itu loh. Yang kemarin aja belum terasa atasi penganggurannya ini. Iya. Kalau nggak ditangani nambah. Iya. Banyak. Ini kan setelah 2 tahun setengah COVID ini, wah cukup dahsyat ini kan menanggulangi masalah pengangguran. Ya kan? Dan Banten tertinggi kan? Tertinggi kan? Tadi yang ketiga jadi pertama. Kalau main balap lari ya menurut saya bagus. Bangga kalau menang balap lari Bang. Tapi kalau pengangguran ya jangan bangga dong Bang. Ini yang bahaya. Harus malu dong. Saya prihatin ya. Artinya janganlah ya. Saya yakin juga Pak PJ Gubernur ini, Pak Al ini bisa mengendalikan itu. Dia, saya pikir udah mengkaji sekarang ini ya, sedang mengkaji. Ya kalau ada mau aksi-aksi gitu ya bukan nggak boleh ya. Saya pikir sabarlah. Suatu saat juga kita DPRD juga nggak tinggal diam kan. Artinya tetap meminta kepada Pemprov agar pengendalian kebijakan pengurangan honorer ini harus benar-benar terkendali. Iya. Dan bagi kepala OPD ya kasih kelonggaran lah mereka aksi, biarin aja dulu barang sehari mah kali. Ya nggak kan namanya juga memperjuangkan hajat hidupnya kan. Gitu. Nasibnya dia kan. Ya mungkin sebagai warning aja nggak apa-apa lah. Ya, tapi ya harapan sih jangan gitu kan. Jangan. Kalau ada ya silakan juga. Enggak, itu nggak boleh kita batas-batas ya Mat. Kayaknya nanti ke DPRD juga kayaknya. Iya. Pasti ke sini. Ya nggak apa-apa lah. Kalau Abang ada di sini nerima siap ya Bang. Nerima aja saya sih, yang namanya saya kan wakil rakyat. Harus menerima apa yang disampaikan oleh masyarakat, ya itulah ya kan konsekuensi kita sebagai anggota DPRD kan gitu. Oke. Siap Bang. Oke, Mat. Bang, terima kasih waktunya nih Bang. Makasih banyak Bang. Saya punten ini baru bisa, ini pun kalau waktunya nggak panjang ya. Kalau panjang ya saya tahu sendiri Rahmat ini. Saya paham sih bukan agenda. Ini juga nyuri-nyuri waktu nih Bang ya. Insya Allah lah ini bermanfaat. Alhamdulillah ini diterima nih sama Bang. Ya alhamdulillah juga buat saya Rahmat bisa dialog ya. Ini kan ya sangat berharga juga. Saya menyampaikan ini semata-mata memang dari hati yang paling dalam saya ya. Kebijakan nasional, saya harus punya tanggung jawab itu. Bukan harus memperkeruh kan, saya harus bisa mencari solusi agar semua harapan daripada honorer kita itu benar-benar bisa terus eksis ya, mendapatkan tempat atau kapasitas dia sebagai pegawai honorer kan gitu ya. Apalagi di beberapa honorernya ini ada konstituen Abang di daerah Tangerang. Banyak banget. Banyak justru. Kan nggak enak dong kalau nggak ditamu. Yang seperti itu kan yang berani ke saya, artinya yang cepat dia menyampaikan kan. Gimana Bang? Waduh besok saya, kalau ada kebijakan begini nggak jadi mana ini? Kita tanggung jawab Abang lah begini. Waduh kata saya, kalau 1-2 kata saya. Kalau udah ratusan itu gimana? Saya bukan pengusaha. Nggak bisa juga nampungnya ya. Insya Allah kata saya ini akan kita sampaikan ke pemerintah daerah gitu kan untuk mencari solusinya. Itu saya bicara yang seperti ini sama Rahmat. Ya saya tidak mengharap lah satu honorer pun saya bilang ini tereliminasi atau diabaikan, itu menjadi
tidak bekerja gitu. Itu harapannya. Gitu. Baik, Bang, terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti lain waktu kita Insya ngobrol Allah, dengan topik dan tema yang berbeda ya, Bang ya. Insya Allah. Sekarang topiknya tentang honorer. Oke. Oke, teman-teman, demikian obrolan saya dengan Pak Barhum. Lain waktu saya sambung lagi kalau ada kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.